Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa sama-sama di satu forum sharing session yang keempat bersama YOI Manajemen dengan Sivitas Universitas Persada Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dr. Sularso Budi Laksono dan Bapak Ibu dosen mungkin yang ikut bergabung di sharing session pada malam hari ini. Yang saya hormati juga rekan saya Bapak Dr. Lahalisu, SMSI, yang kebetulan malam ini beliau membawakan materinya. Sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf karena yang sejatinya malam ini juga sesuai jadwal sebenarnya Bapak Masudi yang harusnya membawakan materinya, namun karena beliau lagi kurang sehat, kurang enak badan, sehingga malam ini akan digantikan oleh rekan saya, Bapak Lahalisu. Baik, yang saya hormati juga ada di mahasiswa semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di sharing session keempat pada malam hari ini. Sebelum saya lanjut, izinkan saya selaku host untuk memberikan sedikit gambaran bahwa untuk sharing session keempat ini sama susunan acaranya dengan yang ketiga. Yang pertama itu pembukaan, kemudian sepatah kata dari perwakilan Bapak Ibu dosen, mungkin sebentar diwakili oleh Bapak Sularso. Selanjutnya pemaparan materi dari ada di mahasiswa, mungkin tim A atau tim B yang siap untuk membawakan materinya. Selanjutnya akan dibawakan materi inti dari YOI, yaitu dari Bapak Dr. Lahalisu terkait dengan bisnis startup strategi pasca pandemi. Kemudian diskusi dan tanya jawab, terakhir penutup. Saya kira itu sekedar gambaran saja untuk acara pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan kepada Bapak Dr. Sularso untuk memberikan sepatah kata sekaligus membuka session sharing keempat kita. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama untuk dari narasumber pengganti Pak Halisu, kemudian Pak Sofyan sebagai moderator pada malam hari ini, dan juga Bapak Ibu dosen yang bisa hadir, adik-adik mahasiswa. Kami sangat senang untuk kegiatan-kegiatan sampai dengan hari ini ya, session sharing keempat. Meskipun session sharing, saya kira materinya juga sangat menarik, apalagi pada malam hari ini tentang strategi bisnis startup. Nah, di kuliah manapun juga akan sangat sulit ya menemukan narasumber yang pengalaman pada malam hari ini. Nah, nanti kami harap Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa bertanya sebanyak mungkin ya tentang startup ya, bagaimana memulainya, bagaimana bisnis itu dimulai ya. Di mata kuliah kami adanya mungkin e-bisnis ya, e-commerce gitu ya. Tapi itu kan tidak langsung praktek ya. Kalau ini dari narasumber yang sudah pengalaman. Nah, nanti juga ada kelompok D ya, presentasi tentang desain ya. Ya, mudah-mudahan tampil baik dan berani menyampaikan gagasan dan idenya, tidak takut salah ya. Mungkin bahasa juga kendala ya, karena masih belajar ya. Seperti biasa lah ya, kalau masih belajar kendalanya bahasa, penampilan dan lain-lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa adik-adik, Bapak Ibu juga, Bapak Ibu dosen untuk absen untuk kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan matching fund. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sularso atas sambutannya. Baik, sebelum masuk ke materi, tadi saya sudah memberikan
informasi bahwa materi untuk malam ini terkait dengan bisnis startup strategi pasca pandemi. Jadi mungkin Pak Lahalisu akan menjelaskan, menggambarkan bisnis-bisnis apa saja rintisan yang mungkin bisa menjadi gambaran secara umum setelah pandemi. Singkat waktu saya serahkan kepada Pak Lahalisu untuk membawakan materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam dan Warahmatullahi salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, atas nama pribadi dan tim IOI, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Suharso dan tim untuk menyempatkan waktu dalam rangka untuk presentasi ataupun misalnya sharing session yang keempat ini. Yang saya hormati kembali Pak Suharso dan tim, kemudian ada mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih juga atas waktunya adik-adik sekalian. Ya, jadi malam hari ini kita akan bicara tentang bisnis startup strategi pasca pandemi COVID-19 ya. Bisnis startup itu ya yang paling nomor satu yang perlu kita ketahui adalah sebenarnya apa sih startup? Ya, apa itu startup? Rupanya startup ini adalah perusahaan ataupun bisnis yang baru muncul, ya, baru muncul dan perlu pantauan ataupun perlu sentuhan-sentuhan yang lebih kreatif, lebih detail, lebih inovatif, kemudian lebih sentuhannya sangat luar biasa, sangat banyak di dalamnya untuk memastikan apa yang kita bangun itu bisa menjadi sesuatu yang berhasil atau berguna bagi diri kita, masyarakat, ataupun orang-orang di sekeliling kita. Jadi startup itu sendiri adalah perusahaan rintisan, baru dimulai, belum pernah ataupun baru akan dimulai oleh seseorang ataupun atau beberapa orang yang tentunya yang mengarah kepada bagaimana mendapatkan keuntungan, ya, bagaimana mendapatkan keuntungan. Ya, kemudian rupanya saat ini sebenarnya banyak sekali startup, bisnis startup yang bisa digodok ataupun bisa dilakukan oleh beberapa orang atau oleh semua orang, ya. Yang paling penting adalah bagaimana ada kemauan untuk memulai, ya. Ada kemauan untuk memulai. Khusus untuk yang mengarah kepada IT tentunya, ya. Startup yang ada saat ini sebenarnya sudah banyak di masyarakat. Ya, sudah banyak di masyarakat. Dan kemudian semua startup yang ada di masyarakat itu butuh sentuhan namanya information technology. Ya. Rupanya bisnis startup ini adalah bisa muncul ataupun bisa berkembang tergantung bagaimana sentuhannya terhadap teknologi informasi. Ya, karena kita tahu persis bahwa saat ini ya sedikit-sedikit bisa viral, sedikit-sedikit bisa kemana-mana informasinya. Dengan cara seperti apa? Pasti bicara tentang informasi teknologi. Bisnis ini tidak akan mudah untuk dikembangkan jika tidak dilandasi ataupun dibarengi dengan
IT tentunya. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, peluang bisnis yang ada yang saya cantumkan di sini, ya, startup di bidang games misalnya. Startup di bidang games sudah pasti membutuhkan teknologi informasi untuk memastikan, kalau misalnya tadi katakan sebentar akan menampilkan tentang graphic design, ya salah satu di dalam sini untuk bisa menghasilkan games yang bagus, pasti harus dibarengi dengan tampilan yang bagus, yang lebih menarik, yang kira-kira membuat masyarakat, membuat orang untuk main itu sangat menarik begitu, yang sangat menarik. Itulah tugas seorang IT tentunya untuk bisa memberikan yang terbaik, memberikan gambaran atau memberikan tampilan yang baik supaya masyarakat bisa tertarik untuk menggunakan games yang tadi. Di sisi yang lain, selain desainnya tadi, itu dibutuhkan promosi yang luar biasa. Ya, kita bisa lihat misalnya di online saat ini. Sedikit-sedikit game muncul di handphone kita. Apapun yang kita buka di online saat ini, bisa kita dapatkan games A, games B, games C. Ya. Artinya apa? Pintar-pintarnya kita untuk bisa meraih atau memenangkan pasar dengan menguasai teknologi informasi tentunya. Ya. Tidak akan bisa berjalan dengan baik saat ini ya, tidak akan bagus usaha, tidak akan jalan dengan baik usaha seseorang jikalau tidak dibarengi dengan teknologi informasi. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah desainnya harus bagus, kemudian yang kedua adalah promosinya harus tinggi, yang ketiga tentunya bagaimana bisa mendekatkan, berinovasi ataupun memberikan yang perubahan-perubahan yang baru supaya orang tidak monoton dengan produk yang kita keluarkan. Ya, salah satunya contoh misalnya games tadi. Bagaimana dengan bisnis startup di bidang perdagangan? Nah, kalau yang games tadi itu pilihannya saya kira banyak sekali yang saat ini lagi viral-viralnya juga, dan banyak orang sekarang yang minta untuk ditutup juga games ini rupanya. Ya, kemudian dari sisi perdagangan tadi, ya ada Bukalapak yang pernah kita bahas, ini bisa kita detailkan. Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya, semua memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mempertemukan antara pembeli dan penjual. Ya, ini adalah yang muncul baru sekitar 3 tahunan atau 4 tahunan. Kenapa bisa sampai secepat itu untuk bisa menguasai pasar saat ini? Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan segala macam. Karena itu tadi kembali mengarah kepada bagaimana orang bisa berinovasi, bagaimana pencetusnya ini selalu berinovasi, mempromosikan, kemudian mendesain yang baik semaksimal mungkin, atau memberikan hal-hal yang lain daripada yang lain. Sehingga masyarakat itu akan sangat tertarik untuk bisa melakukan transaksi di startup-nya tadi, Tokopedia dan semacamnya. Ya, kira-kira seperti itu bagaimana peluang bisnis ini sangat luar biasa untuk bidang IT. Ya. Tidak akan mungkin bisa terjadi komunikasi antara pembeli dan penjual tanpa dibarengi dengan teknologi informasi di dalamnya tentunya. Kemudian yang ketiga, ini sama dengan startup di bidang sekuritas. Ya, sekuritas. Pemerintah saat ini sementara membumingkan bisnis sekuritas.
Sehingga mahasiswa pun bisa bertransaksi ataupun masuk ke Bursa Efek Indonesia untuk melakukan transaksi pembelian saham, ya, dan semua yang berhubungan dengan surat-surat berharga. Kembali lagi, bagaimana bisa perusahaan sekuritas yang baru misalnya dibentuk itu langsung bisa dikenal oleh masyarakat? Ya, tentunya kembali lagi teknologi informasi lah yang bisa mengupgrade semua informasi yang ada sehingga masyarakat tahu tentang sekuritas yang mereka miliki dan dimaksimalkan atau digunakan sebagai salah satu tempat untuk bertransaksi surat-surat berharga. Ya. Ya, dunia pendidikan. Saat ini startup di dunia pendidikan bisa kita lihat Ruang Guru, ya, Ruang Guru, kemudian Zenius, ada nanti sebentar presentasi tambahan di belakangnya. Ya, sama halnya dengan itu juga tadi. Semua teknologi informasi, semua teman-teman programmer, teman-teman yang ada punya keahlian tentang desain, ya kolaborasilah, buatlah yang lain daripada yang lain, ya. Karena peluangnya sangat terbuka dan kalian itu punya ilmunya dan bisa diaplikasikan di sini. Ya, semuanya masuk. Startup bidang properti, startup di bidang asuransi, semuanya membutuhkan teknologi informasi, ilmu-ilmu yang teman-teman miliki. Ya, ini jenis-jenis game. Saya kira teman-teman tidak asing dengan jenis-jenis game yang ada. Ya, ini ada apa ini? Massively multiplayer online role playing games. Ya, ini adalah games yang berkolaborasi dengan tim untuk bisa memenangkan pertandingan tentunya. Tapi yang saya bisa katakan di sini, yang perlu saya sampaikan di sini adalah keahlian teman-teman saat ini bagaimana membuat program, bagaimana membuat desain, bagaimana membuat coding-coding, bagaimana membuat semua hal-hal yang kira-kira bisa mensupport semua jenis yang ada ini, baik itu games, pendidikan, sekuritas, dan segala macam. Teman-teman punya itu, dan kesempatan terbuka lebar saat ini untuk bisa memanfaatkan. Tinggal pertanyaannya adalah mau atau tidak. Ini bukan persoalan modal sesungguhnya, bukan persoalan dana. Karena kenapa? Hanya butuh laptop satu sudah bisa melakukan atau bisa mengaplikasikan ilmunya di situ dan sangat mudah untuk mendapatkan keuntungan. Ya, membantu orang lain, tapi di sisi lain juga kita bisa menghasilkan keuntungan. Caranya seperti apa? Harus bisa menjual, harus bisa berinovasi, harus bisa konsisten dengan apa yang kita lakukan. Seperti itu. Oke, inilah games-gamesnya saya kira. Kemudian dunia properti yang kita tahu ada rumah.com. Nah, Pinhome 99.com, Travelio, lamudi.co.id. Ya, kembali lagi ini adalah semua situs-situs untuk bisa mempertemukan antara pembeli dan penjual properti dan pembeli properti, termasuk sewa menyewa. Ini baru 5. Nah, sekarang teman-teman mahasiswa sekarang ada 20 orang misalnya. Berarti nanti akan terjadi, bisa jadi ada 25 startup lagi nanti ke depan akan terjadi. Ya, kembali teman-teman mau atau tidak untuk melakukan itu. Kenapa mereka bisa ini? Kenapa mereka bisa, kita tidak? Padahal ilmunya ya saya yakin ini sama. Hanya dibutuhkan kemauan, punya ide, kemauan, dan bisa diaplikasikan. Rumah.com, 99.com, Pinhome, lamudi.com, Travelio, dan seterusnya. Ya. Kemudian dari sisi perdagangan tadi, ini Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Alibaba. Nah,
Sedikit saya jelaskan tentang kalau Alibaba ya, Alibaba Group. Kalau yang ini semua 3 adalah lokal, Alibaba itu internasional. Ini China. Pusatnya di China. Sama halnya dengan Bukalapak, mempertemukan antara pembeli dan penjual yang UMKM. Kalau Alibaba Group, beliau timnya itu hanya komunikasi dengan perusahaan-perusahaan besar, kemudian melisting barang-barang dia di Alibaba. Alibaba hanya membuatkan aplikasi untuk bisa dilihat oleh semua orang, bukan hanya di China. Seluruh dunia tahu tentang Alibaba saat ini. Pertanyaannya adalah, kenapa Alibaba itu bisa? Kita tidak. Kenapa Tokopedia ini bisa tetap terbentuk? Bukalapak.com ini bisa ada, Shopee.com ini ada. Artinya apa? Peluang ke depan ini untuk membuat yang baru sangat terbuka. Tapi memang tidak ada yang instan. Itu butuh proses, butuh kemauan, butuh proses, dan kemudian keuletan, konsistensi, inovasi, dan seterusnya. Karena prosesnya itu adalah memang harus mulai dari bawah. Sama halnya dengan orang kalau baru lahir itu kan tidak ada yang langsung lari. Tapi butuh merangkak dulu atau lahir dulu, kemudian tengkurap, merangkak, duduk, lari, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi butuh proses. Jadi teman-teman tidak boleh putus asa ketika gagal satu kali, gagal sekali, berarti peluang terbukanya sudah semakin dekat. Berarti gagalnya itu sudah mulai berkurang. Ya, kalau misalnya gagalnya nanti 5 kali, ya sudah berkurang 1 kali gagalnya. Artinya teman-teman, mari coba berpikir untuk ke depan ini semakin terbuka untuk bikin perusahaan-perusahaan yang startup. Bisnis startup itu sangat terbuka. Tinggal teman-teman buat bagaimana kira-kira untuk bisa mencetuskan sebuah program baru yang bisa menandingi ataupun menyamai ATM saja istilahnya, ATM. Amati, teliti, modifikasi. Itu saja. Modifikasi, kemudian kita inovasi, dan inovasi. Seperti itu. Nah, ini startup di bidang asuransi. Ada Cek Premi, Pasar Polis, Raja Premi, Asuransi 88, Wow Premi, Koala, dan seterusnya. Ya, sudah lumayan banyak, tapi potensinya masih sangat terbuka untuk dibuat yang baru. Ini di bidang pendidikan. Ruang Guru, Zenius, Kuiper, Haruka Edu, Indonesia X, dan Arkademi. Ya. Silakan teman-teman berpikir untuk bikin yang baru lah. Ya. Nah, ini sedikit Haru Edu itu adalah corporate edu bagi perusahaan, kemudian Uni Edu bagi perguruan tinggi, dan Pintaria bagi individu. Kemudian untuk Indonesia X, startup Indonesia X ini menawarkan kursus online yang jumlah peserta tidak terbatas. Ya, saya kira ini adalah jenis-jenis perusahaan mereka, jenis-jenis usaha mereka, startup mereka. Yang paling penting adalah bagaimana kita membuat yang baru selain yang ada ini. Ya, selain yang ada ini, bagaimana cara kita untuk membuat yang baru. Ini Arkademi, Kuiper, Zenius, Ruang Guru. Ya. Nah, kuncinya ada di sini, teman-teman. Ya, kuncinya itu ada di sini. Bagaimana cara kita untuk bisa membangun startup digital? Ya, bagaimana cara kita? Next, Pak. Next, ya. Nah, ini strateginya. Ini yang paling intinya sebenarnya. Ya.
Bagaimana cara kita membangun startup digital? Kan ilmunya teman-teman sudah punya. Ya, ilmunya itu sudah punya. Tinggal langkahnya untuk melakukannya itu seperti apa. Ini bicara bisnis sudah ini. Nah, yang pertama adalah temukan idenya dulu. Kita ini mau buat ide bisnis apa? Mau bergerak di bidang apa? Tadi itu sudah ada pos-posnya, ada pendidikan. Mau bergerak di mana nih? Pendidikan kah? Asuransi kah? Atau mengarah ke perdagangan kah? Atau apalagi tadi itu? Ya, jadi semua tipe yang tadi kita pikirkan, coba pikirkan idenya itu apa? Mau buat bisnis apa ini sekarang? Dengan ilmu yang kita miliki. Kembali lagi tidak ada modal ini, tidak ada modal. Tidak perlu modal. Karena saya yakin saat ini teman-teman sudah punya laptop. Ya. Jadi setelah temukan ide, buatlah rencana bisnis. Rencana bisnisnya seperti apa? Mau buat bisnis apa ini? Detailkan di dalamnya. Oh, saya akan bikin, saat ini ruang guru kan sudah ada. Ruang siswa belum ada, misalnya. Atau misalnya uh, ruang perpustakaan belum ada. Bagaimana bisa mempertemukan antara semua jurnal-jurnal, dibuatkan ruang misalnya, dibuatkan satu ruang jurnal namanya, atau misalnya ruang perpustakaan, mengumpul semua buku-buku masuk ke dalam aplikasi kita. Tinggal bagaimana cara kita menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa sekarang ini ada begini loh, ada bisnis, ada tempat untuk membaca buku. Misalnya buku apa yang kita butuhkan, semuanya ada di situ. Mahasiswa butuh jurnal-jurnal, jurnal lokal, nasional, jurnal nasional maupun jurnal internasional ada di dalamnya. Tugas kita adalah temukan ide itu, kemudian setelah ada ide, berarti kita harus komunikasi dengan yang punya jurnal tentunya, untuk mau memasukkan jurnalnya ke dalam startup kita. Kalau misalnya kita katakan tadi, ternyata rupanya startup-nya itu namanya ruang perpustakaan misalnya. Atau misalnya buat laci meja misalnya. Ini kan hanya bahasa-bahasa yang bisa kira-kira mudah diingat. Ya, temukan dulu ide bisnisnya. Kemudian mulailah dengan buat rencana bisnis. Sumber dananya, cari sumber dana. Kalau misalnya tadi tanpa modal, kita bikin aplikasinya dulu tanpa modal. Toh pun kalau misalnya nanti kita sudah butuh dana untuk pemasaran misalnya, kita tidak perlu dana yang harus dana tunai. Kita bisa kolaborasi, kita bisa barter, kita bisa maksimalkan barter. Contohnya misalnya kita join dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi masukkan jurnal di tempat kita gratis misalnya. Ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memunculkan produk kita. Gitu. Bagaimana memunculkan produk kita sehingga produk kita ini dikenal luas oleh masyarakat. Semua masyarakat tahu tentang produk kita. Nanti di situ muncullah kemudian promo berbayar. Atau misalnya setiap ya, ada juga sekarang itu kan setiap viewer itu berbayar. Ya. Kemudian ini brand awareness, publikasi dan publikasi. Bagaimana dengan segala macam cara kita publikasi. Instagram, WhatsApp group, Twitter, atau yang manual offline juga bisa terjun ke lapangan, misalnya ke pasar-pasar, ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, semuanya masuki semua untuk bisa untuk menyampaikan ke mereka bahwa kita punya produk yang seperti ini. Brand awareness. Ya. Di sisi yang lain, jangan pernah jalan sendiri. Jangan melakukan sesuatu itu dengan sendirian. Karena sepintar-pintarnya B.J. Habibie, beliau tidak menjalankan usahanya sendiri. Minimal tempatnya temannya untuk sharing. Karena satu kepala dengan dua kepala itu beda.
Ya, jangan pernah menyendiri. Karena kita ini makhluk sosial. Butuh orang lain. Ya. Ketika kita punya ide, kemudian kita butuh untuk merencanakan bisnis, coba kumpul dengan seide, dengan orang-orang yang sepemikiran dengan kita. Jangan jalan sendiri. Ya. Karena rezeki itu dari orang lain. Silaturahmi, sosialisasi, ya, silaturahmi bisa menghasilkan rezeki-rezeki baru, minimal mendapatkan informasi baru. Ya. Kemudian bangun keberadaan offline dan online. Ya, tadi bicara tentang promosinya. Promosinya gencarkan baik offline maupun online. Lakukan semua supaya ratingnya itu naik. Sekarang ada Google Ads ya. Bagaimana kita bisa memaksimalkan semua potensi yang ada sehingga produk yang kita munculkan ini bisa dikenal masyarakat luas, ya, sehingga produk ini bisa punya nama. Ya, minimal pada saat masyarakat yang lain yang butuhkan promosi bisa masuk dalam bisnis kita. Ya, ya, kemudian yang berikutnya adalah jaga hubungan dengan konsumen. Ketika kita ini bicara komitmen dan konsisten. Ketika sudah terjalin hubungan dengan orang lain, baik itu adalah konsumen yang sifatnya mensuplai ataupun konsumen yang menggunakan produk yang kita miliki, kita harus jaga dengan baik. Karena kenapa? Ketika orang sudah kecewa terhadap produk kita, maka untuk membalikan situasi, untuk mengembalikan suasana seperti dulu, itu tidak mudah. Misalnya kita katakan, saya kan menang. Contoh misalnya begini. Ketika customer sudah kecewa ataupun misalnya komplain terhadap produk kita, tidak justru kita melakukan perdebatan dengan membenarkan diri kita sendiri. Kadang kan kalau misalnya kita menganggap diri sudah paling benar, ya sudah paling benar, dan kita katakan, bukan saya yang salah, Bapaklah yang salah. Padahal sesungguhnya bukan persoalan salah dan benar. Yang persoalannya adalah hubungan bisnis to bisnis. Ketika konsumen sudah katakan misalnya kecewa satu orang saja, maka untuk membalikan situasi itu untuk menjadi seperti yang dulu sangat susah. Apalagi kalau misalnya satu orang yang kecewa ini sudah cerita kepada orang lain. Mungkin satu orang cerita kepada 10 orang, atau misalnya 5 orang saja. Kemudian 5 orang tadi cerita kepada 5 orang lagi. Kira-kira nanti endingnya seperti apa? Padahal sebenarnya hal itu hal yang kecil. Tapi karena kita tidak maintain permasalahan yang ada atau komplain yang ada, tidak segera untuk diselesaikan. Ketika itu berlarut-larut, maka akhirnya nama kita jadi tenggelam. Coba kita perhatikan politikus misalnya ya. Ini bukan bicara lagi produk atau bisnis ini. Coba lihat politikus, bagaimana membangun nama besarnya dia. Hanya dia melakukan hal-hal yang kecil misalnya. Atau rela untuk mengorbankan segalanya untuk mendapatkan nama, untuk menaikkan nama dia, memunculkan nama dia. Nah, sama halnya dengan ini. Kita harus jaga hubungan dengan konsumen. Oke. Kemudian selanjutnya adalah jangan pernah menyerah. Itu tadi. Jangan pernah menyerah. Jangan jatuh sekali dan kemudian akhirnya kita katakan, saya angkat tangan. Saya sudah menyerah. Tidak seperti itu orang bisnis. Bisnis itu adalah memang harus kuat. Salah satu strateginya itu adalah ya harus kuat-kuatan. Untuk bisa memastikan bisnis kita ini sustainable istilahnya. Sustainable, berkelanjutan. Ya, kita bisa lihat jarum super, jarum misalnya, rokok jarum sampai saat ini kan tetap eksis itu.
Apakah langsung besar seperti itu? Tidak. Bukalapak, apakah langsung besar seperti itu? Tidak. Dia harus mulai dengan merangkak. Mulai dengan bagaimana meyakinkan orang untuk masuk ke dalam bisnis dia, ke dalam aplikasi dia. Bagaimana Gojek meyakinkan masyarakat, saya ingat persis waktu awal-awal 2000-an kalau saya tidak salah. 2018 ya, 2018. Masih awal-awal Gojek, mereka berusaha membuat titik-titik, membangkitkan atau memberikan kesempatan kepada orang-orang lain untuk mempromosikan produknya. Jadi dia tidak kerja sendiri. Ya, tidak kerja sendiri. Dan tidak langsung besar seperti itu tentunya. Pernah jatuh pastinya. Jatuh sekali, dua kali itu sudah biasa. Dan jangan pernah katakan bahwa kita menyerah dengan suatu situasi atau keadaan. Ya, saya kira secara keseluruhan yang saya bisa sampaikan ke rekan-rekan adalah membuat bisnis, ya, strategi bisnis startup digital. Yang paling penting adalah rekan-rekan harus berani untuk mengeluarkan ide. Nanti setelah idenya muncul, kemudian bisa ditindaklanjuti, komunikasi dengan orang lain, ya, komunikasi dengan orang lain yang seide dengan kita. Temukan orang-orang lain itu. Jangan pernah jalan sendiri. Dan peluangnya sangat besar, teman-teman. Ya, peluang untuk melakukan hal itu sangat besar, peluangnya sangat banyak. Ya, saya sendiri bisa ngomong seperti itu mungkin karena ya saya melihat begitu mudahnya orang membuat startup. Apalagi mereka punya keahlian seperti adik-adik sekalian, ya, punya keahlian graphic design, ya, punya keahlian IT luar biasa, mudah untuk mempromosikan. Ya, sekarang tinggal rekan-rekan kapan mau mulai ini, jangan sampai dilombai sama orang lain lagi. Ya, ini kesempatannya sangat terbuka, ya, kesempatannya sangat terbuka buat adik-adik sekalian untuk bisa membuka peluang itu dan menjalankan peluang ide yang teman-teman atau adik-adik pikirkan pastinya. Saya kira untuk sementara seperti itu, ya, saya kembalikan ke host. Saya akhiri billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lahlisu yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa tentang langkah-langkah bagaimana memulai bisnis rintisan. Baik, untuk selanjutnya mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada kelompok D ya kalau tidak salah tadi untuk mempresentasikan materinya. Nanti setelah itu baru kita diskusi dan tanya jawab. Jadi silakan disiapkan saja pertanyaannya yang terkait tadi dengan materinya Pak Lahlisu. Nanti setelah pemaparan dari kelompok D baru kita buka tanya jawab. Silakan ke kelompok D ya. Ya, kelompok D silakan presentasi. Maaf Pak, nggak bisa di-share Pak. Mas Yun. Bisa. Sudah dibuka itu dari tadi. Ya. Oke. Udah kelihatan Pak. Ya, ya perbesar Mas.
slideshow. Ya, oke lanjut. Selamat malam. Saya Yesiel Stepnoskowis dari kelompok C. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu Software Design Documentation atau SSD. Pendahuluan, tujuan SSD dalam dokumen ini dibuat untuk memberikan gambaran secara detail mengenai rancangan yang terdapat dalam pengembangan sistem informasi pariwisata terregistrasi dalam sistem perhotelan berbasis Yaira, sehingga proses pengembangan aplikasi ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan aplikasi, yaitu mempermudah untuk customer mencari hotel pariwisata hotel di Provinsi Selatan. Ruang lingkup SSD, batasan dari pengembangan aplikasi ini diperlukan agar pengembangan aplikasi yang dilakukan tidak keluar dari perancangan awal. Berikut adalah batasan yang dari dokumentasi pengembangan perangkat lunak, yaitu 1. Dokumen ini akan menampilkan model data dari aplikasi perancangan sistem informasi pariwisata terintegrasi dengan sistem perhotelan berbasis Yaira. 2. Dokumentasi ini akan memaparkan rancangan arsitektur dari aplikasi perancangan sistem informasi pariwisata terintegrasi dengan sistem perhotelan berbasis Yaira. Yang ketiga, dokumentasi ini akan memaparkan perancangan antarmuka dari aplikasi perancangan sistem informasi pariwisata terintegrasi dengan sistem perhotelan berbasis Yaira. Yang keempat, dokumen ini akan memaparkan perancangan prosedural dari aplikasi perancangan sistem informasi pariwisata terintegrasi dengan sistem perhotelan berbasis Yaira. Rancangan lingkup instalisasi. 1. Development case. Pengembangan proyek ini terdiri dari 4 fase. 1. Inception, pembuatan awal, mengidentifikasi bisnis case dari proyek. Yang B, penyusunan antar bagian, fase di mana arsitektur ini dibuat. Yang ketiga, construction, semua komponen dan fitur proyek mulai disusun. Yang keempat, transition, fase ini bagi user untuk mulai terbiasa dengan aplikasi. Yang kedua, metode dan tools and tugas. Sistem ini akan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, dan CSS dengan database server perubahan PHP MC admin dengan menggunakan XAMPP. Kebutuhan ini terpenuhi. Perancangan data bisa lihat dari perancangan data. 1. Daftar tabel. Yang tabel 31 admin, ada admin, ada nama admin sama nomor telepon, ID pemesanan. Sedangkan di tabel 32 ada ID pemesanan, nama pemesanan, jenis pemesanan. Sedangkan di tabel 3.3 tabel customer. Di sini ada ID customer, nama customer, alamat customer, telepon customer, sama ID pemesanan. Dua, custom data model atau CDM. IRD adalah suatu model
untuk menjelaskan mengenai hubungan antar Ya, lanjut. Tabel yang di atas menggambarkan relasi antara customer, admin, dan pemesanan. Sebagai contoh, customer memesan tiket pemesanan hotel, jadi customer harus memesan tiket melalui admin. Namun, admin yang harus menghubungi harus admin bagian pemesanan hotel sesuai tiket yang dipesan. Contohnya seperti ini, database-nya adalah hotel, restoran, kemudian tampaknya mereka booking tempat, di paket menu, pembayaran, di restoran, pemasukan di restoran, dengan pelanggan, pesan kamar, pelanggan melakukan pembayaran, check-in, check-out, admin hotel, staff hotel. Dan diagram berikutnya, activity diagram login customer. Seperti gambar berikut ini, pengguna sistem klik halaman aplikasi pemesanan, lalu menampilkan halaman aplikasi, input ID dan password, pilih bahasa, dikirim, berhasil. Menampilkan pesanan login gagal, menampilkan pesanan login berhasil, menampilkan halaman utama, gambar akun baru selesai. Activity diagram daftar akun customer. Contohnya pengguna. Ini gambar akun, menampilkan halaman pendaftaran, menampilkan halaman wajib, menampilkan pesan daftar berhasil, menampilkan halaman utama, input nama, input email, input foto KTP, input password, dan daftar berhasil dan selesai. Activity diagram halaman utama customer seperti gambar berikut. Diagram berikut. Pengguna menampilkan halaman utama aplikasi, klik halaman pesanan, klik halaman transaksi, klik GoFood dan selesai. Activity diagram halaman pesanan seperti diagram berikut. Sistem menampilkan halaman pesanan, pilih pesanan, pilih pencarian lokasi, klik transaksi pembayaran dan selesai. Suaranya nggak jelas nih. Activity diagram perspektif pemesanan. Mungkin anggota lain bisa bantu. Nah, activity diagram transaksi pemesanan menampilkan halaman diagram transaksi, pembayaran, klik bayar, Anda yakin ya atau tidak, menampilkan display pembayaran dan selesai. Activity diagram login admin. Tabel berikut, klik halaman pemesanan, menampilkan halaman login, input data paspor, pilih bahasa, klik kiri, berhasil, pilih yes atau no, menampilkan login gagal, menampilkan login berhasil, menampilkan halaman utama, klik daftar akun baru dan berhasil, selesai.
Saya dari kelompok C, mohon maaf bila banyak salah kata dan kekurangan. Mohon dimaafkan karena dalam pelajaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok C yang telah mempresentasikan materinya dengan judul desain diagramnya terkait dengan aplikasi yang lagi dibuat. Baik, kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi di sesi ini kita mix saja untuk materi Pak Halisu tadi. Silakan Bapak Ibu dosen atau adik-adik mahasiswa mungkin mau sharing, mau diskusi, bertanya. Khusus untuk materi adik mahasiswa tadi yang kelompok C, Pak Ali mungkin juga ada tanggapan atau masukan. Silakan Pak. Saya buka sesi diskusinya. Ada yang mau bertanya atau mau menanggapi terkait dengan materi yang dibawakan Pak Halisu? Nah, kan adik-adik mahasiswa mau tanya ke Pak Ali, Pak Halisu. Pak Ali. Ya, terkait dengan materi bagaimana membangun bisnis rintisan setelah pandemi. Tadi beberapa langkah-langkah strategi yang dijelaskan seperti munculkan ide di awal, itu betul sekali, karena kalau langsung bergerak tanpa mencari ide ya biasa di tengah jalan tidak lanjut. Seperti itu biasa kendalanya. Oke, silakan. Ada dari mahasiswa atau sudah ada yang memiliki bisnis tapi belum maksimal jalannya, sustainable-nya mungkin mau didiskusikan bagaimana caranya. Monggo kita diskusikan. Selamat malam, saya Randy Aldi Ismail ingin bertanya. Ya, silakan Randy. Gimana untuk mencari ide bisnis rintisan biasanya melakukan apa ya? Dan biasanya dalam memulai bisnis rintisan direncanakannya untuk berapa tahun atau dalam jangka waktu itu berapa lama perencanaannya? Oke. Makasih Randy. Jadi itu tadi pertanyaannya Pak Halisu ada 2 poinnya. Bagaimana cari ide bisnis untuk bisnis rintisan, bagaimana cari idenya. Terus yang kedua, lebih pada ROI-nya ini Pak. Return of investment-nya, estimasi berapa tahun. Oke, silakan Pak Halisu. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih Abe Randy tadi ya bertanya. Pertanyaannya bagus. Ini kalau bicara ROI itu bukan hanya bisnis startup sepertinya yang merencanakan bisnis, termasuk bisnisnya sudah jalan pun harus dipikirkan lebih matang untuk bisa menghasilkan ROI yang tidak terlalu lama misalnya. Oke, baik, bicara tentang bagaimana kita mengemukakan ide, bagaimana cara kita untuk mendapatkan ide, gitu ya. Yang pertama, adik-adik pasti harus banyak membaca. Harus banyak membaca, banyak melihat, dan banyak silaturahmi tentunya. Ya. Kalau misalnya saya katakan tadi, mungkin ada yang berminat untuk membuat bisnis startup, misalnya ruang jurnal. Apakah hanya sebatas menentukan ide seperti itu saja? Tidak, karena ada tindak lanjut berikutnya. Kita harus susun semua langkah-langkah berikutnya untuk memastikan ending daripada yang kita rencanakan itu mengarah ke yang sampaikan tadi. ROI-nya seperti apa? Jadi ada namanya perencanaan usaha. Ya, bagaimana kita keluarkan idenya dulu, pikirkan idenya akan buat seperti apa, kemudian setelah itu susunlah langkah-langkah A, B, C, dan seterusnya, kemudian coba diskusikan dengan orang lain,
kemudian pikirkan kira-kira bagaimana cara promosinya, bagaimana mengkolaborasikan segala sesuatunya sehingga menghasilkan apa yang kita rencanakan. Ya. Jadi kalau misalnya arahnya tadi bagaimana mendapatkan ide, untuk mendapatkan ide yang pertama harus banyak membaca, banyak melihat, dan banyak bersilaturahmi dengan orang lain. Untuk menentukan ROI-nya, tentunya bicara tentang budgeting ya, bicara tentang planning and budgeting. Menyusun segala sesuatunya yang mengarah kepada berapa lama saya harus dapatkan customer. Berapa ini kan bicara targetingnya tadi itu. Yang melakukan itu kan kita nantinya. Karena ini adalah perusahaan baru, sudah barang tentu kita tidak bisa langsung menikmati saat itu juga. Butuh proses. Yang tadi saya katakan, semakin cepat kita bergerak, semakin akses kita di lapangan, semakin bagus usaha kita. Sudah barang tentu usaha kita kan ROI-nya akan cepat. Ya, ROI-nya pasti akan cepat. Return of investment tentunya. Cepat akan untung kita. Ya, hanya dibutuhkan kerja ekstra, kerja keras, dan tidak gampang menyerah dengan segala sesuatunya. Ya, kira-kira gambaran awalnya seperti itu, Pak Sofyan. Ya, kalau misalnya didetailkan semuanya itu mengarah kepada harus kita susun anggaran, harus susun budgeting. Berapa lama kira-kira itu? Apa targetnya? Mau buat apa? Sekarang bulan pertama apa? Bulan kedua apa? Bulan ketiga apa? Dan seterusnya. Sehingga kita bisa tentukan ROI-nya akan sekian. Kalau hotel itu ya kurang lebih 5 tahun sampai 10 tahun. Ya, kalau ROI-nya hotel. Tapi kalau kita bikin bisnis rintisan, itu tergantung dengan pola strategi ataupun pola kerja kita. Seperti itu kira-kira. Ya. Silakan, Pak. Baik. Makasih Pak Lahalisu. Jadi itu tadi ini jawabannya dari Pak Lahalisu terkait pertanyaan yang pertama, bagaimana cara cari ide bisnis rintisan. Tadi sudah disampaikan, banyak membaca, banyak silaturahmi dengan kawan-kawan mungkin yang sevisi dengan kita. Terus terkait dengan ROI-nya itu bisa mungkin dimunculkan di budgetingnya tadi atau di plan bisnisnya. Seperti itu, Randy. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit, Pak Lahalisu dan Bapak Ibu dosen Pak Sularso, mohon izin. Saya tambahkan terkait dengan bagaimana sih cara mencari ide untuk memulai bisnis itu. Yang paling mudah saja mungkin kita bisa lakukan, cari yang ada kaitannya dengan hobi kita, minat kita itu di awal. Jadi apa kira-kira minat kita misalnya di kuliner. Oke. Cari yang bisa kita mulai bisnis di kuliner atau di bidang IT misalnya. Di bidang IT lagi terbagi misalnya untuk programmingnya atau mau fokus di marketing marketing digitalnya mungkin. Ya itu tergantung. Jadi kalau menurut saya cari yang lebih mudah, yang ada kaitannya dengan hobi, supaya pada saat merintis itu kita tidak betul-betul belajar dari nol. Ya, jadi kita setidaknya kita ada pengetahuan sedikit lah pada saat kita mau memulai. Terus yang kedua, adakan riset kecil-kecilan. Jangan sampai hobi kita juga itu tidak terlalu menjual di luar. Ya, artinya bisnis yang kita harapkan kan juga sustainable ke depannya dan berkesinambungan. Jadi setelah mendapatkan idenya dari hobi misalnya, ya kita riset kecil-kecilan bahwa ide saya ini, hobi saya ini dibutuhkan di pasar ini misalnya. Jadi target pasar setidaknya kita sudah memetakan secara awal sebelum membuat bisnis plan-nya. Nah, masuk ke ROI-nya. Kalau bicara pengembalian modal, betul tadi Pak Lahalisu bahwa itu tergantung dari hitungan awalnya. Biasanya itu memang kalau misalnya di kuliner itu sebelum memulai memang itu tadi kita membuat bisnis plan-nya atau rencana bisnisnya. Nah, di rencana bisnis itu kita menghitung misalnya
ada 20 jenis makanan dan minuman yang akan kita mau jual. Setiap item makanan itu memang kita harus menghitung dari ingredientnya, dari bahan bakunya, berapa sih nilai jualnya, pricing strategi di situ kita pakai. Jadi kita menghitung mulai dari bahan baku, berapa cost biaya tetapnya berapa, variable cost-nya berapa. Nah, kemudian di bawahnya itu kita selipkan target modal untuk pengembaliannya, tergantung dari kita nantinya. Seperti itu hitungannya kalau kita mau bicara tentang bagaimana mengembalikan modalnya. Jadi dimulai dari awal, bukan pada saat berjalan kita menghitung. Jadi memang perencanaan bisnis itu atau bisnis plan bahasa di bisnis itu ya memang seperti itu, kita siapkan dari awal. Jadi kita sudah memetakan sekian keuntungannya dalam 2-3 tahun ke depan, sudah minimal 75% kembali modal yang kita sudah keluarkan. Seperti itu, Randy, mungkin jawaban tambahan dari saya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang mau bertanya atau mau diskusi? Di chat, Pak, ada. Oke, dari Yosef ya, Pak Lalisu ya. Ini ada dari Yosef. Pertanyaannya, apakah sebuah startup itu harus original? Silakan Pak Lalisu. Suaranya Pak, suaranya Pak Lalisu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Adek Randy atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Apakah bisnis startup itu harus orisinil? Ya, mungkin perlu klasifikasi dulu. Orisinil ini orisinil itu berarti asli, ya, asli. Yang dijabarkan oleh Pak Sofyan tadi terkait dengan bagaimana memulai bisnis, ya, bagaimana memulai bisnis, ya. Kalau ide kita itu orisinil, tadi kan katakan bahwa harus dimulai dengan ide kita, harus kita punya ide. Kemudian yang kedua adalah dimulai dengan apa yang menjadi kebiasaan keseharian kita. Apakah itu dianggap sebagai hal yang orisinil? Saya anggap itu adalah orisinil. Memang harus orisinil bisnisnya. Harus yang betul-betul nyata dan asli. Karena kalau misalnya tidak asli berarti tidak akan berkesinambungan atau misalnya tidak akan pernah terjadi. Ya. Membuat ide ataupun menghasilkan ide untuk ditindaklanjuti dalam bentuk bisnis. Ya, gambarannya kira-kira seperti itu tadi. Mulai dari apa yang sehari-hari kita lakukan, apa yang setiap hari kita jalankan, atau misalnya keahlian apa yang kita miliki, sehingga mudah untuk ditindaklanjuti. Untuk sementara begitu dulu Pak Sofyan. Silakan Pak. Pertanyaan juga agak sedikit rumit ini saya lihat ini. Orisinil. Iya. Oke, makasih Pak Lalis. Itu tadi jawabannya. Oh iya, ini sudah disampaikan. Terima kasih infonya Pak dari Yosef ya, Yosef Triadi. Sudah didengar langsung tadi Pak. Oh, mungkin masih ada lagi yang mau bertanya, mau sharing. Oh ya, kalau belum ada, mohon izin Pak Sularso dan tim C. Tadi saya lihat di use case-nya ya, kalau nggak salah use case diagramnya itu di restoran. Kalau tidak salah tadi ada saya lihat itu aktor manajer restorannya kalau tidak salah ya. Nah, itu kalau saya lihat garisnya dia terputus, mungkin bisa dikasih sedikit penjelasan. Dia berdiri sendiri tadi aktornya yang manajer restoran. Kalau tidak salah tadi hanya penginputan kalau tidak salah tadi itu saya sempat lihat. Mungkin bisa dijelaskan kelompok C ya.
Ya. Mas Soleh Purwanto. Kelompok C, silakan. Maaf Pak, itu tadinya itu harus kesambung sih Pak dari aktor itu harusnya kesambung di check-in itu kan Pak, tapi nggak nyampe Pak, nariknya kurang ini pasti kurang baik Pak, jadi akhirnya kayak gitu Pak. Oh iya, siap. Iya, karena saya lihat dia berdiri sendiri, berdiri sendiri. Terus apa ya? Nggak tahu apakah dia mau ke samping atau mau ke bawahnya tadi itu. Itu harusnya Iya. iya. Makasih Pak untuk infonya Pak. Oke, makasih ya, makasih. Mantap lah. Secara umum mantap Pak Sularso, kelompok C. Ya, ada lagi mungkin yang mau bertanya terkait dengan materi malam ini. Ayo, mumpung ada Pak Lahalisu, beliau punya juga bisnis startup sebenarnya. Iya. Mungkin saya mau tanya Pak, kalau startup itu mulainya harus pakai badan hukum atau kita tanpa badan hukum dulu Pak? Coba dulu trial Pak. Dan kalau dengan badan hukum modalnya cukup besar ya. Kalau misal CV ya bisa 4 juta, kalau PT bisa 7 sampai 10, dan kalau PT itu kantornya harus pinggir jalan besar katanya. Bagaimana? Ya, monggo silakan Pak Lahalisu. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Apakah kalau kita bisnis startup itu langsung berbadan hukum? Kalau secara aturan pemerintah, katakan misalnya cakupannya sudah semakin besar dan sudah punya nama, dan sudah disoroti, istilahnya sudah dilihat oleh pemerintah, biasanya itu kita harus punya badan hukum. Tapi kalau misalnya masih baru mau dirintis, anggaplah misalnya belum terlalu punya nama besar, itu biasanya belum terlalu diperhatikan. Karena yang disoroti oleh pemerintah itu adalah sebenarnya pajaknya, kan itu. Ya, yang disoroti pemerintah adalah bagaimana kita harus buat izin, bagaimana kita harus mengeluarkan PPh 21, 23, 25, atau misalnya PPh yang lain. Untuk bisa menghasilkan, untuk mengeluarkan semua pajak-pajak itu, salah satunya adalah harus punya induk, harus punya perusahaan. Saya kira itu yang dilirik oleh pemerintah. Tapi kalau misalnya kita baru mau rintis yang kecil-kecilan, itu saat ini saya pikir belum dulu harus pakai izin, ya, kecuali kalau misalnya sudah dikomersilkan. Kira-kira seperti itu Pak. Kecuali kalau dikomersilkan, ya sudah pasti akan jadi domainnya pemerintah. Seperti itu. Karena saya lihat juga, saya lanjutkan sedikit. Saat ini kan sebenarnya katakan misalnya Gojek, kemudian Bukalapak, kemudian Shopee, ini saat ini lagi jadi sorotan pemerintah karena pajaknya itu bukan di Indonesia, pajaknya di luar negeri. Sekarang itu pemerintah susah untuk bisa menagih pajaknya karena bukan di Indonesia domainnya. Maksud saya itu gambaran umumnya bahwa ternyata pemerintah itu butuhkan pajaknya dari masyarakat ataupun dari startup ataupun dari bisnis untuk masuk ke uang negara. Tinggal kitanya mau, kalau misalnya sudah semakin eksis, ya sudah pasti. Di sisi yang lain, saya tambahkan satu lagi ya. Kalau kita mau kolaborasi dengan pemerintah dalam hal misalnya pinjaman, sudah pasti kita harus ada CV, harus ada PT untuk kolaborasi dengan orang. Istilahnya joint venture dengan orang lain sudah harus pakai PT, apalagi melibatkan bank sebagai sebagai funding kita misalnya, seperti itu. Ya kira-kira begitu Pak sementara. Terima kasih. Ya, makasih jawabannya Pak Lahalisu. Jadi itu tadi secara umum Pak jawabannya terkait dengan legal ya. Jadi saya tambahkan sedikit terkait dengan legal. Kita ambil sampling saja Pak juga ini. Memang betul tadi kata Pak Lahalisu bahwa e-commerce sekarang itu
lagi disoroti tentang pajaknya. Tapi ada update itu Bapak, ada update sekarang itu bahwa yang awalnya itu semua seller, penjual di e-commerce itu, baik Tokopedia dan Shopee dan lainnya, itu kan tidak membutuhkan legal untuk masuk mendaftar ke e-commerce-nya. Nah, terakhir ini Pak, setelah disahkannya itu Undang-Undang Cipta Kerja, itu mereka sekarang lagi digiring untuk melegalkan semua, meskipun home industry di situ, tetapi tetap digiring untuk melegalkan usahanya, aktivitas bisnisnya, karena itu besar sekali di situ, besar aktivitas bisnis di Traveloka itu. Jadi pemerintah memang dari segi pajak tidak bisa ininya, karena mungkin di luar negeri terdaftarnya, tetapi aktivitasnya penjual dan pembelinya itu bisa dibuatkan ini saringan legal di situ. Nah, itu infonya Pak, terkait dengan legal badan usaha yang mau dirintis. Seperti itu Pak Sularso tambahannya. Baik Pak. Jadi mulainya kalau misalnya mulai dari nol atau uji coba mungkin 1 tahun kan belum eksis ya, berarti nggak usah dulu ya, kecuali kalau bersinggungan dengan bank gitu ya, atau orang lain. Nah, kalau terkait dengan misalnya bisnis yang Bapak ingin rintis ini, dari plan-nya memang bisnis plan-nya itu Pak, memang perencanaannya besar Pak, ya memang harus dilegalkan dari segi perizinannya. Tapi kalau misalnya di awal kita lebih mengedepankan brand awareness-nya dulu Pak, itu bisa saja, belum tergantung. Tapi kalau ada jualan produk di dalamnya, sudah ada masuk ke transaksi atau berkolaborasi dengan pihak lain, itu wajib Pak, itu wajib ada ininya. Badan hukumnya. Iya, badan hukumnya. Baik, masih ada mungkin yang mau diskusi, sharing? Maaf, Pak, saya boleh bertanya lagi? Silakan, Randy. Kan bisnis startup itu kan butuh pendanaan ya, Pak. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita sebagai pelaku bisnis startup menarik minat investor untuk berinvestasi di bisnis startup yang ingin kita jalankan? Mungkin ada tipsnya atau apa yang perlu diperhatikan? Ya, betul. Ini masuk ke strategi nih, Pak. Ya, silakan Pak Lali. Ya, terima kasih Randy. Selalu ini Randy pertanyaannya luar biasa terus ini. Bagus ini, mantap ini. Ini bicara soal strategi marketing semuanya di Randy. Jadi untuk bagaimana cara kita meyakinkan masyarakat untuk mau bertransaksi atau berkolaborasi dengan startup yang kita miliki. Ya. Tentunya yang pertama adalah kita dulu harus kuasai kita punya produk. Kita harus kuasai produk yang kita miliki. Karena ketika bersinggungan dengan orang lain atau berkolaborasi dengan pihak ketiga, misalnya yang ingin memasarkan produknya ke kita, dan kemudian kita tidak tuntas dan dalam memberikan jawaban, sudah pasti calon customer kita itu akan berpikir untuk join dengan kita. Artinya apa? Product knowledge kita dipertanyakan. Ya, itu yang pertama. Jadi product knowledge kita harus kuasai. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mendekati orang lain untuk mau berbisnis dengan kita? Kan tidak mudah jualan itu. Sebenarnya ini kan istilahnya berpromosi ini, menjual kita ini. Bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa orang itu mau menerima kita dulu ini? Karena kadang kan kita susah untuk bisa mendekati orang lain. Ya, susah untuk masuk ke dalam ranahnya orang lain yang kita rencanakan menjual produk kita. Yang nomor satu dari yang itu tadi adalah
pastikan yang akan kita temui itu pahami karakter dia. Kebiasaan dia itu apa? Kalau misalnya orang ataupun calon customer kita itu, calon konsumen kita itu adalah suka bola, maka pelajarilah segala macam yang bicara tentang bola. Kalau calon customer kita itu adalah suka bulu tangkis, pelajarilah bulu tangkis. Mulai dari raketnya, kemudian shuttlecocknya, kemudian mengarah kepada lapangannya, luas lapangan, sampai jaringnya, sampai sedetail mungkin harus kuasai dulu. Supaya apa? Ketika kita ngobrol atau membuka pembicaraan, biasanya nomor satu kita akan bicara tentang kebiasaannya dia apa. Kemudian akhirnya cerita nyambung komunikasi. Setelah nyambung komunikasi, sudah pasti akan mudah berinteraksi dengan kita. Dan akhirnya bukan kita yang menawarkan produk, dia akan tanya, "Adek, apa yang saya bisa bantu?" Ini strategi marketing ini, strategi memasarkan. Kalau sudah nyambung dengan orang lain, sudah terjalin komunikasi yang intens dan bagus dengan orang atau calon customer, sudah pasti akan lebih mudah untuk menawarkan produk yang kita miliki. Dari kuncinya apa tadi? Kuncinya adalah kita harus memahami orang yang atau calon customer yang akan kita tempati menjual produk kita. Ya, saya kira itu dulu sementara. Silakan, Pak. Baik, makasih Pak Lanisu jawabannya. Mohon izin, Randy tadi arah pertanyaannya apa ke ini ya, terkait dengan mau berkolaborasi atau membeli produk kita? Mohon izin. Pendanaan awal, Pak. Misalnya Oh ya, oke. nyari dana ya. Nyari dana ya. Mohon izin Pak Lanisu. Oh, nyari dana. Oh, ya, maaf. Oh, nyari dana. Saya sambung Ya. atau gimana ini Pak? Ya, terima kasih. Sorry, saya pikir tadi cara memasarkan tadi, salah dengar saya. Iya. Silakan Pak. Nanti saya tambahkan. Ya, terima kasih Randy. Bagaimana cara mencari dana? Tadi waktu pemaparan awal tadi, ada yang saya singgung tentang bagaimana mencari dana itu dengan mudah, tanpa harus meminjam misalnya. Bagaimana meyakinkan orang bahwa orang itu mau mensupport kita untuk bekerja sama untuk menghasilkan dana. Tentunya yang paling utama juga adalah orang akan melihat bagaimana progres ke depan usaha kita. Bagaimana progresnya ke depan usaha kita. Apa-apa yang akan kita lakukan. Tentunya kita harus detailkan semua langkah-langkah ke depan yang akan kita tempuh, ya. Kita harus detailkan itu mulai dari bisnisnya, kemudian mulai langkah promosinya seperti apa, rencana nanti jualannya berapa, harganya berapa, kemudian keuntungannya berapa. Karena orang yang mau berinvestasi ke kita itu adalah harapannya adalah untung. Karena tidak mungkin menanamkan sahamnya tanpa punya analisa yang jelas. Tidak ada itu orang yang sukarela meminjamkan uangnya misalnya atau berkolaborasi kalau misalnya tidak mengetahui sedetail mungkin program ataupun perusahaan yang akan kita coba bangun tadi. Kira-kira begitu sementara Pak. Terima kasih. Baik, Pak Lalisu, saya tambahkan sedikit Pak Lalisu, mohon izin. Randy, ya terkait dengan tadi itu bagaimana meyakinkan calon investor ya. Misalnya kita ketemu di mall atau di lift. Kalau di bisnis itu ada istilahnya pitching ya. Jadi itu ilmu komunikasi dasar yang harus dikuasai oleh seorang pengusaha memang. Jadi di pitching itu kita hanya butuh 5 sampai 6 menit lah. Jadi untuk meyakinkan misalnya calon investor yang kita mau ajak bergabung dengan bisnis kita. Jadi kuncinya memang di situ harus menguasai bisnis plan-nya kita. Mulai dari company profile-nya, tidak usah terlalu panjang kali lebar menjelaskan, cukup singkat, tetapi bisa terwakili di 3-4 menit pertama. Jadi usahakan bisa meyakinkan calon investor tersebut.
Nah, modalnya memang itu untuk menguasai itu, ya itu tadi, kuasai bisnis plan-nya kita, baik company profile-nya, analisa produknya, analisa SDM-nya, kemudian analisa keuangannya, peluang bisnisnya, analisa SWOT-nya. SWOT itu strength-nya, weakness-nya, opportunity-nya, sama threat-nya. Kemudian legalnya. Jadi itu harus dirangkum jadi satu, dengan penjelasan yang hanya butuh waktu sampai 5-6 menit. Jadi itu memang itu harus dikuasai. Kalau misalkan kita dikasih kesempatan untuk menjelaskan, tetapi kalau misalnya lewat surat atau lewat proposal, nah itu lebih enak lagi. Berarti kita hanya menyodorkan secara draft bisnis plan. Jadi tadi di dalamnya ada company profile-nya, sampai terakhir itu legalnya kita lampirkan. Itu bentuk bagaimana kita meyakinkan calon investor dengan bisnis yang kita miliki. Jadi ide itu sebenarnya kita jual juga harus tersusun dengan rapi, ya, harus tersusun dengan rapi dan bisa meyakinkan calon investor tersebut. Karena tidak ada orang mau join berbisnis dengan konsep yang tidak jelas, apalagi kalau gambaran bisnisnya ke depan seperti apa, pengembalian ROI-nya berapa lama, itu setidaknya mereka ada gambaran, ya. Seperti itu, Randy, penjelasan tambahan dari saya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Oke. Ada mungkin lagi yang mau diskusi atau bertanya? Saya tambahkan. Oke, silakan. Ya. Dengan di tengah Putri, ya? banyaknya perusahaan, ya Pak. Ya. Di tengah pertanyaannya, di tengah banyaknya perusahaan startup, bagaimana cara agar startup yang kita buat dapat bertahan lama dan bersaing dengan startup yang lain, Pak? Oke. Makasih Putri Salma, ya, menarik. Tambah banyak ini Pak. Pak Ali, ya, dari sustainable Pak, intinya bagaimana bisa sustainable di tengah persaingan yang sangat ketat, Pak. Silakan Pak Lalis. Baik, terima kasih Pak. Putri, thank you pertanyaannya. Pertanyaannya luar biasa, Putri. Bagaimana kita bisa sustainable dalam bisnis startup ya di tengah-tengah persaingan? Ini bahasanya luar biasa, luas ini bahasannya. Yang pertama, yang jelasnya itu bagaimana kita bisa produk yang kita miliki ini, ya, produk yang kita miliki itu menjadi pilihan bukan satu-satunya, tapi pilihan customer yang ada di mana-mana. Ya, untuk bisa sustainable seperti itu. Pak, persaingannya kan banyak sekali ini. Semua orang pasti jual barang yang sama. Semuanya startup, semuanya hampir sama. Semua bicara tentang IT misalnya. Ya, makanya di situ dibutuhkan harus ada nilai keunikannya, unique selling point istilahnya, USP, unique selling point. Ada satu poin yang tidak dimiliki oleh bisnis startup yang lain. Bagaimana membentuk unique selling point itu tadi? Itu harus dirumuskan dengan semaksimal mungkin. Rumuskan matang-matang bahwa saya punya keunikan, itu yang disampaikan Pak Sofyan juga tadi. Ada analisis SWOT. Karena itu kita melihat saingan di sekeliling kita. Bagaimana perusahaan yang lain? Bagaimana bisnis yang sama di tempat-tempat yang lain? Mereka keunggulannya apa? Analisis SWOT-nya itu seperti apa? Kita keunggulannya apa, kekurangannya apa? Kemudian semua keunggulan ataupun semua kekurangan yang kita miliki, kita harus jadikan sebagai keunggulan. Caranya seperti apa? Cari sisi yang bisa mendongkrak kekurangan yang kita miliki. Ya. Bagaimana kita bisa maksimalkan itu supaya ada keunikan yang kita miliki sehingga orang akan melirik produk kita di antara yang lain. Di sisi yang lain, brand awareness tentunya.
Ya, brand awareness, kita harus kuasai pasar. Kita harus kuasai media sosial yang saat ini lagi tren, kan begitu ya. Kita harus kuasai itu. Karena kalau kapan orang yang duluan muncul dari kita, ya misalnya kita keluarkan produk, misalnya kita punya bisnis startup saat ini, kita punya produk misalnya jualan apa namanya dengan desain yang luar biasa lebih indah daripada yang lain, itu salah satu keunikannya. Keunikan itu harus kita jadikan kekuatan dan munculkan lebih awal. Jangan orang lain muncul duluan dari kita. Jadi kita harus duluan di antara yang lain. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, munculkan unique selling point. Kemudian brand awareness harus kuasai. Apa namanya, teknologi informasi harus kuasai sehingga kita jadi pilihan yang pertama. Ya, untuk sementara begitu, Pak. Baik, makasih Pak Lahlisu. Jadi itu tadi jawabannya dari Pak Lahlisu bahwa intinya ikonik ya, dengan market positionnya harus ada, dengan brand awareness-nya tadi. Saya tambahkan sedikit, mohon izin Pak Lahlisu. Jadi di era pandemi ini, di era pandemi kita harus juga realistis bahwa hampir semua sektor, terutama pariwisata itu terdampak sangat parah. Nah, setelah pasca itu pasti terbawa istilahnya traumanya secara global terkait dengan pandemi ini. Nah, ada 4 karakter bisnis yang akan bertahan selama pandemi dan setelah pandemi nantinya. Yang pertama itu bisnis yang low touch, jadi kurang bersentuhan, karena kita semua secara global itu sudah fobia dengan bersentuh langsung kan. Jadi bisnis yang low touch itu akan bisa masih bertahan lah, setidaknya sampai beberapa tahun yang akan datang. Terus yang kedua itu low crowd, bisnis yang tidak terlalu banyak berkerumun lah, mengurangi kerumunan. Lihat restoran sekarang dipangkas dari 100% itu hanya bisa menerima 50%. Untuk bisa survive itu mereka memakai cara lewat delivery atau online dan sama itu cara survive. Jadi low crowd juga itu salah satu karakter untuk bisa survive. Terus selanjutnya itu yang hygiene. Jadi bisnis yang bisa berkesinambungan juga itu yang menerapkan hygiene, ya, prokes lah, ya, protokol kesehatan baik pada saat masuk itu disiapkan cuci tangan. Lihat restoran-restoran atau beberapa tempat dicek suhu dan semacamnya, dan itu akan terbawa beberapa tahun yang akan datang. Terus selanjutnya itu yang low mobility, kurang ini ya, mobility-nya dikurangi. Jadi 4 karakter ini sebagai tambahan di saya bahwa jika ingin memulai bisnis dan ingin sustainable ke depannya ini, setidaknya 4 hal ini yang sudah memang digaungkan oleh pemerintah, bahwa pandemi ini belum ada bayangan kapan berakhir, tapi setidaknya jika ingin survive dan berbisnis di masa pandemi dan pasca beberapa tahun yang akan datang, karakter ini harus dimiliki untuk pebisnis. Demikian tambahan saya, Putri. Kalau mau ada tanggapan silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, kasih. Masih ada yang mau bertanya, karena waktu juga sudah di Makassar ini sudah 45 ya. Mohon izin Pak Sularso, mungkin masih ada yang Cukup, Pak. Oh, cukup ya. Ya. Saya pikir untuk sesi sharing keempat ini kami cukupkan dulu karena waktu sudah menunjukkan di Makassar ini 9.45 ini. Sebelum saya akhiri, saya persilakan dulu ke Pak Lahlisu untuk kesimpulan untuk materinya pada malam hari ini, Pak. Silakan Pak Lahlisu. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya kembali mereview bahwa bagaimana kita bisa membangun bisnis startup di era pandemi ataupun di era pasca pandemi nantinya. Ya, kita yang pertama pasti kita harus mengeluarkan ide, harus membuat ide yang brilian, yang baik punya, yang kira-kira bisa kontinuitas nanti ke depannya. Kemudian di sisi yang lain, sudah pasti
ya, bagaimana kita bisa menemukan ide bisnis, kemudian bagaimana kita buat rencana bisnis, kemudian sumber dana, temukan orang-orang sepemikiran, bangun keberadaan offline dan online, kemudian bangun hubungan dengan customer tentunya, kemudian bangun brand awareness, ya, bangun brand awareness, ya, kemudian inovasi, inovasi dan inovasi. Jangan pernah monoton dengan apa yang kita jalankan, harus selalu berinovasi, dan kemudian jangan pernah menyerah. Bisnis itu tidak ada yang langsung jadi, tapi butuh proses mulai dari kecil, sedang, dan kemudian akhirnya besar. Di sini dibutuhkan kesabaran, keuletan, konsistensi, komitmen. Ketika kita bentuk tim, pastikan harus komitmen dan konsisten dengan apa yang kita jalankan, dan harus lebih transparan tentunya. Kenapa harus transparan? Supaya suasana dalam bisnis kita itu bisa jalan dengan baik, muncul kepercayaan yang bagus. Karena apa gunanya kita berbisnis kalau tidak saling percaya? Ya, kira-kira seperti itu. Poinnya adalah mulai dari sekarang bangunlah bisnis. Kalau misalnya ditanya, Pak Ali sudah bisnis apa? Oh, saya sudah bisnis banyak. Mohon maaf, saya bisnis yang pertama, saya masuk member berani impor misalnya. Mungkin teman-teman belum pernah dengar itu, berani impor. Member berani impor bayarnya berapa? 4.500.000 dulu. Saya tidak tahu sekarang ya, mungkin sekarang sudah hampir 10 jutaan ya untuk bisa masuk ke member impor. Apa yang dilakukan? Salah satunya saya kenal tentang Alibaba itu tadi adalah lewat berani impor. Rupanya mereka menyiapkan barang di sana, tinggal kita lewat online. Diajari cara-cara untuk bisa berbisnis online. Kirim barang ke Indonesia, hanya lewati berani impor, lewat berani impor. Misalnya seperti itu. Tapi yang pada intinya yang saya bisa sampaikan adalah teman-teman harus berani memulai, dan kemudian jangan pernah menyerah dengan situasi dan keadaan apapun. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf jikalau dalam proses sharing ini terjadi, saya yakin terjadi kekurangan pastinya. Kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lahlisu. Konklusinya jadi poinnya mulai saja dulu, konsisten, kemudian jangan pernah menyerah. Saya ambil garis akhirnya saja, Pak. Baik, kita berada di ujung acara, jadi sama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sularso Bulaksono dan Bapak Ibu dosen yang telah memfasilitasi sharing session ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih juga Pak Lahlisu atas materinya yang sangat luar biasa, yang memberikan sharing kepada kita semua tentang bagaimana membangun sebuah bisnis di startup di era pandemi dan pasca pandemi ini. Terus untuk adik mahasiswa tadi, terima kasih juga materinya tentang desain diagram terkait dengan aplikasi yang sementara digarap. Tak lupa juga kami mohon maaf dari tim YOI atas kekurangan dan perubahan komposisi pemateri pada malam hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf. Kembali lagi kami sampaikan bahwa kami bukan mau menggurui atau mengajari, lebih kepada kami hanya berbagi, sharing pengalaman, ilmu, apa yang telah kami dapatkan. Saya Sofyan, mohon izin dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sharing session keempat ini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sularso, Bapak Ibu dosen ada di mahasiswa. Ya. Terima kasih, Pak. Mohon izin Bapak, Lev. Masih mohon izin. Ya, makasih Pak. Izin Lev Bapak, ada di